Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini dari tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 3 November tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Iya, memasuki pekan kali ini barangkali yang nomor satu kalau saya melihat dari gambar yang ada di depan saya itu begitu rumit ya. Kenapa? Karena memang tersebar luas ada di mana-mana. Kalau yang langsung saya rasakan adalah eh, ada situasi yang agak tidak bisa dikendalikan. Kitanya sendiri secara pribadi, karena ini kan juga menggambarkan diri kita like all over the place. Tahu rasanya all over the place, kita nggak tahu, kita nggak bisa pinpoint kita sedang ngapain, lagi mau ke arah mana, dan lain sebagainya. Jadi ada sense of confusion. Dan kalau saya juga merasakan kalau bulan baru di Scorpio yang akan datang sama ini juga kalau kita lihat ya, atau kita lihat dari sini exact aspeknya yang conjunction transit ini di tanggal 11 tanggal 1 November di 9 derajat 35 menit Scorpio, pukul 7 lebih 45 menit malam hari waktu Indonesia bagian barat. Di ini ya 9 derajat 35 menit, berarti antara 9 dan 10 derajat Scorpio. Mari kita lihat 9 dan 10 derajat Scorpio. Iya. Sorry, tadi belum lihat juga. 9. After the drilling has gotten underway, a dental patient holds the procedure and insists that the dentist give her more painkiller. Kerasa ya, jadi dibor kan giginya, udah jalan dibor. Kebayang nggak sih, kita kan kebanyakan dari kita termasuk saya itu paling takut ke dokter gigi tuh pada saat dibor itu ya. Selain punya pengalaman ngilu banget dan itu satu hal yang sangat ingin dihindari, ya suaranya dan lain sebagainya itu udah menyatu menjadi kind of teror gitu ya. Teror buat kita kalau ke dokter gigi gitu. Langsung yang dipikirkan, waduh nanti saya harus dibor lagi. Nah, ini pasiennya udah mulai di drill, udah mulai dibor gitu ya, pasiennya harus stop. Pokoknya saya nggak mau diterusin kalau saya nggak dikasih bius painkiller gitu ya. Insistently pointing out a personal or social problem that needs immediate attention. Refuse to be silenced or to put up with abuse, raising the volume vs suffering in silence. Jadi ini sebenarnya adalah panik ya, panic attack. Di 9 derajat Scorpio itu kind of panic attack. Kalau di 10 derajat Scorpio, at a family dinner, the father, an ex-military man, dressed down his teenage daughter for failing to obey the rules. She counters that she is no longer a child. Ini kalau di 10 derajat Scorpio, ini kan namanya juga anak perempuan ya. Dia kan udah biasa di dalam situasi tersebut. Bapaknya yang dengan pendekatan militer, anak perempuan biasanya nggak suka dikasih pendekatan militer. Terus yang tadinya dia nurut, dia sekarang udah nggak nurut lagi. She counters that she is no longer a child. Paling nggak dia ngomong gitu ya. Dia ngomong kalau dia sebenarnya tidak dalam posisi yang ditekan lagi oleh orang tuanya gitu ya, oleh ayahnya, terutama ayahnya yang mantan militer. Having a strong sense of the way things should be, which one impose on one's surroundings, being authoritative versus being authoritarian, issues of discipline. Jadi memang dua titik di sini, Scorpio 9 dan Scorpio 10. Jadi yang satu panic attack, yang satu mau menekan pihak yang merasa punya jawaban untuk tidak mau ditekan. Seperti itu. Ini
family life ya itunya, backgroundnya gitu untuk yang bulan baru di Scorpio. Jadi memang bulan baru di Scorpio ini tadi saya juga ngerasa biasanya ya dari pengalaman saya membaca ketika ada bulan baru atau bulan purnama ya magically ya completely magically itu selalu ada planet lain yang membuat aspek sehingga ceritanya itu menjadi lebih jelas. This is not the case yang kali ini. Jadi I feel so lonely. Jadi ketika saya membaca I feel so lonely. Ini kan tadi di 9 derajat ya, 9 dan 10 derajat. Di sini saya cari planet, minimal planet yang ini termasuk yang minor planet pun nggak ada yang nemenin dia gitu loh. Kayak dia berada sendiri di tempat tersebut sedang melakukan hal yang baru. Atau kita lihat dulu sekarang dari sisi arti bulan baru di Scorpio. Mana bulan baru Scorpio ya. Work through your fears. Work through your fears ya. Ini memang agak-agak gimana ya, memang bulan baru ini new moon in Scorpio. This card suggests a rebirth. Think of your situation as a phoenix that's rising from the ashes. As the birth, death, rebirth paradigm, that's what Scorpio energy is all about. Whatever you've been through, there's a new start ahead. It might be a little dark. It almost certainly won't be rainbows and unicorns. Ya, ini jelas juga ya. But it will be deep and transforming. This card also suggests that if you know you are magical, then this is the time to work your magic. It can also herald the start of a 6-year time. If you've been experiencing something of a drought and emotional intimacy is also on the menu. Ya, jadi ada invigoration, ada hal yang baru terkait dengan seksualitas sebenarnya ya. Scorpio is the sign that likes to go deep into body, mind, and spirit. So when this card comes up, there's nothing superficial about what's coming your way. Jadi terasa sekali dari bacaan ini apa yang akan terjadi di pekan ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat private, sangat personal. Nobody knows us, dan bahkan ketika kita mulai satu hal yang baru itu sangat personal. Kenapa personal? Karena sebenarnya di sini ada emosi rasa takut. Scorpio ada penggambaran dari seksualitas atau sesuatu yang kita sangat sukai tetapi tidak mudah untuk diekspresikan seperti itu. Ya. Tapi anyway, satu hal yang kita bisa pegang untuk keyakinan kita adalah something new is about to happen. Kita mungkin belum tahu sekarang, tetapi ke depan akan ada hal yang lebih menyenangkan gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari tanggal 28, saya sedang mencoba mencari titik di mana kita bisa mendapatkan pegangan. Saya melihat di sini ada 2 yod. Yang pertama yang ujung panahnya ada di Merkurius di Scorpio juga. Yang kedua ada di Juno di Libra 27 derajat 51 menit. So what does that mean? Jadi di tengah kehingar-bingaran ini sebenarnya kita punya petunjuk bagaimana cara melewati kekacauan ini. Pertama adalah say true to yourself. Ya, Merkurius di Scorpio. Say true to yourself. Katakan ke diri sendiri, ke orang lain, ucapkan berkali-kali. This is who I am. This is what I need. Ya. Dan juga pada Juno yang ada di Libra, kita berdua punya satu kesepakatan. Barangkali sekarang situasinya udah tidak sama lagi, tapi yang paling penting dari kesepakatan
adalah titik akhirnya di mana, tujuan akhirnya di mana, apa yang membuat kita memulai satu kesepakatan ini, dan apa yang membuat kita ingin melepaskan dari kesepakatan ini. Itu harus jelas banget. Itu yang saya lihat. Jadi memang penting pada saat ini, barangkali kita bisa lihat juga titik kesepakatannya di 28 derajat Libra. If you want to know 28 derajat Libra. Kebanyakan. Ya. 28. A man stares gloomingly at a crossroad and wonders which way to go. Behind him, unseen, stand a good angel and bad angel. Iya, jadi ini kan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan kembali lagi tadi. Kalau kita mau dan memang nih ya, kita lihat kakinya dari Yod dengan ujung panah Juno adalah si Neptunus retro dengan Uranus retro. Jadi memang perubahan ini adalah perubahan yang diketahui banyak orang. Jadi apapun yang terjadi, there's no way kita bisa menyembunyikannya. There's no way orang lain juga bisa menyembunyikannya. Jadi this is what it is, that's why gitu loh. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita itu yang harus kita kedepankan. Perkara kemudian kita akan bernegosiasi lagi ke depan, itu hal lain, itu proses lain yang kalau saya baca dari sini tentu saja membutuhkan dukungan dari energi yang beda. Tetapi yang paling penting core-nya adalah true to yourself. Katakan apa yang memang menjadi dirimu sendiri. Kembalikan lagi ke kesepakatannya bagaimana. Toh semuanya juga sedang berubah. Toh ini nggak bisa disembunyikan. Dan juga toh ya, perasaan kita yang paling dalam itu real. Ketakutan kita itu walaupun memang harus diuji lagi, itu sekarang masih ada di kita, di kepala kita, di hati kita. Itu yang perlu diujikan ke depan dengan cara kita mengucapkan seperti itu. Nah, itu mungkin hari Senin, kalau kita lihat hari Senin bulan masih ada di Virgo nih, maka hari Senin itu kalau saya lebih melihat bahwa kita mencoba untuk membuat semua menjadi lebih baik. Tapi sayangnya memang kita agak overthinking, agak berlebihan. Berpikirnya kita punya kekhawatiran lebih dari yang seharusnya. Dan ini barangkali juga diperparah karena kita nggak merasa didukung. Kita ngerasa apa yang kita harapkan menjadi satu hal penting gitu ya, ternyata nggak dilihat hal yang sama oleh orang lain gitu. Dengan mudahnya orang lain itu bisa membalikkan fakta dan seolah-olah apa yang kita bicarakan itu bukan hal yang utama. Itu hari Senin. Jadi kayak kita kehilangan pegangan. Sorry to say, tapi saya melihatnya itu yang paling utama. Namun demikian jangan khawatir karena saya melihat juga bulan masih trine dengan Ceres. Jadi kita dalam kondisi kecukupan kok. Jadi kalaupun ada orang yang merasa bahwa dia harus menentang atau harus beroposisi dengan kita, kita juga dalam posisi yang punya kekuatan untuk memastikan apa yang kita harus dapatkan itu masih ada di tangan kita. Hari Selasa bulan mulai masuk ke Libra, conjunction dengan Vesta, dan di sini T-square-nya makin terlihat dengan focal point Juno. Jadi memang masalah terkait, jadi harusnya gimana, kesepakatannya bagaimana, itu sebenarnya udah mulai dari awal pekan ini tuh sudah menjadi fokus utama. Walaupun hari Senin tidak terlalu jelas, hari Selasa menjadi lebih jelas. Kenapa? Karena barangkali kalau kita
mengerjakan PR kita, stay true to ourselves, maka memang hal yang merugikan kita dari kesepakatan ini akan jelas terlihat. Ya, ini T-square dengan kakinya adalah Pluto dan Mars, yang juga oposisinya adalah Aries. Jadi memang ini situasinya sangat tricky ya, sangat tricky. Tapi kalau kita berpegang teguh pada keyakinan kita, bulan yang conjunction dengan Vesta, barangkali itulah di situ kuncinya. Kita nggak tahu ke depan apakah akan lebih baik atau lebih buruk. Barangkali prosesnya harus bergulir menjadi lebih buruk dulu sebelum membaik, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita punya satu keyakinan di dalam hati kita. Hari Rabu ini juga situasinya sama menantangnya, karena kita adalah posisi yang justru barangkali menentang, yang paling terlihat bahwa kita nggak sejalan dengan apa yang banyak orang lain katakan, seperti itu. Dan sebenarnya yang kita point out itu adalah kesalahan yang ada di luar juga gitu loh. Dan barangkali itu yang menjadi semakin rumit, karena kita masih kekeh menyalahkan pihak luar. Nah, ketika saya bilang kita masih kekeh menyalahkan pihak luar, maka ini energinya bisa bolak-balik. Kita yang kekeh menyalahkan pihak luar, atau kita yang sedang diperlakukan bahwa kita melakukan hal yang salah oleh orang lain yang sedang kekeh melawan kita. It can happen, ya, either party gitu ya, dari kanan atau kiri tetap bisa terjadi. Itu hari Rabu. Hari Kamis ini semakin meruncing ya, yang saya lihat sih semakin meruncing. Diskusi yang heated discussion, yang hangat itu masih justru semakin keras. Tapi satu hal yang pasti sebenarnya mulai dari awal pekan ini sebenarnya ada energi yang menunjang, yaitu ketika kita juga punya kemampuan untuk talk back ya. Jadi kalau ada serangan ke kita, kita tuh tahu apa yang harus dijawab, dan kita nggak lembek. Dan semua orang juga bisa lihat bahwa oposisi yang sedang kita hadapi itu setara, bukan posisi di mana salah satu lebih tinggi dari lainnya. Itu advantage-nya ya. Advantage-nya situasi pekan kali ini baru hari Jumat tanggal 1 November itu terjadi bulan baru di Scorpio. Jadi yang saya rasakan adalah dalam pekan kali ini dimulai dengan kita masih berjalan rugu, belum menemukan apa sebenarnya argumen kita. Itu memuncak pada hari Kamis argumen kita, oposisi kita. Tetapi pada hari Jumat, apapun argumen kita, it doesn't matter anymore. Kenapa? Karena kita udah ngambil keputusan. Kita udah mulai tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kita tidak lagi mencari approval dari pihak lain untuk mengambil keputusan. Jadi ini kayak ujian ya. Cuman ujiannya dalam waktu 1 minggu sampai kita yakin dengan apa yang kita mau. Dan kalau memang berhasil melewati pekan ini dengan baik adalah ketika kita juga memenangkan situasi atau elemen di dalam diri kita yang tadinya kita kalahkan, kita dorong ke bawah sadar, sekarang kita naik. Dan yang itu tadi, ketika bulan baru di Scorpio tadi, kita bisa terkena panic attack, atau kita bisa langsung bilang I'm not a kid anymore, please don't do that to me ya. Saya bukan anak kecil lagi, dan saya tidak selemah itu. Saya punya kekuatan yang datangnya dari dalam diri saya sendiri. Nah, itu hari Jumat. Hari Sabtu, bulan yang ada di Scorpio ini oposisi dengan Uranus retro. Jadi yang saya lihat hari Sabtu ini adalah kita ingin membuat perubahan, tetapi barangkali tidak semudah itu ya. Ya kayak lembam aja istilahnya ya.
kita ingin bergerak, kita ingin melakukan perubahan, tetapi somehow it's so heavy. Dan ini energinya juga bisa heavy. Tapi either way, saya mencoba mencari positif. Iya, paling enggak kalau kita mau ya kita bisa keluar mencari kesenangan kita, karena kita juga punya duit sebenarnya. That's it. Ya, hari Minggu bulan yang conjunction dengan Merkurius, sepertinya lihat deh gambarnya lebih itu ya, lebih nggak carut marut gitu. Jadi saya pikir pada hari Minggu ini suasana hati itu lebih tenang aja, lebih tenang. Iya, dan kita masuki hari Senin tanggal 4-nya itu ada di Sagittarius. Mostly kita sebenarnya udah jauh lebih percaya diri. Senin dan Selasanya jauh lebih percaya diri. Lihat gambarnya tuh lebih tenang gitu kan. Coba kita bandingkan dengan hari Senin tanggal sangat carut marut. Jadi memang lewati pekan kali ini dengan besar hati. Kalau kita merasa bahwa semuanya serba chaotic, ya this is what it is gitu. What can we say gitu ya. Kita hidup masih di lingkungan ini. Kalau memang semuanya serba kacau, yang bisa kita lakukan apa? Yang kita bisa lakukan adalah mencoba mencari ketenangan dari dalam diri. Kita pada saat ini memang posisinya adalah kita sendiri yang harus memperjuangkan kebutuhan kita. Tetapi ketika kita memperjuangkan kebutuhan kita, hati-hati agar kita tidak panic attack. Kita tidak panik. Kita mungkin memang secara sadar harus mendobrak sesuatu, tetapi apakah itu harus dilakukan dengan kondisi yang serba semrawut? Enggak harus. Kita bisa mempersiapkan diri, persiapkan argumen kita. Kalau kita mentok, pakai skenario 1, 2, dan 3 untuk menghadapi situasi konflik yang ada di depan kita. Ya. Sekarang kita masuk ke ruminya. Satu kartu diacak terlebih dahulu, kita ambil yang tengah. Resplendent with grace. Ini kan banyak kartu merah ya. Kartu warna merah. Dia juga sedang ya kayak dia menyerah, jatuh, tetapi ada energi biru, energi Scorpio datang dari bawah. 2, 4 itu 6 itu artinya keseimbangan di antara ke chaos. Resplendent with grace. Let me see sebentar. Resplendent itu artinya megah, cemerlang, tumbuh berlimpah. Grace itu ketenangan. Jadi kita berlimpah, tapi kita tetap berlaku tenang. Greeting from my heart to you who are always with me, hidden inside as the heart. You are the compass of my life. My course is your way, no matter where I go. You exist everywhere and in everything, always watching over us. My soul brightens in the darkness when I speak your name. Far beyond the body, there's an opening from my heart into yours. Through that openings, I send you secret messages like the moonlight. I polish the mirror of my heart to be your reflection. I make my ear the receiver for the tenderness of your words. You are in the ear, you are in the mind, you are in every burning heart. What am I saying? You are I. This is my way to describe you. You-nya itu siapa? You-nya itu kalau dari tulisan ini dan yang saya rasakan itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Atau kalau yang spiritualitasnya sangat tinggi, ya ini, universe, semesta.
Semesta ada bersama kita jauh di lubuk hati kita. Kemanapun kita pergi, kita nggak pernah bisa lepas dari pandangan tersebut. Either way, apapun artinya. Tadi ada dua hal ya. Satu yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, maha besar. Yang satu adalah bagian di dalam hati kita, dan di dalam hati kita, di yang unconscious itu sebenarnya ada jalan, ada channel di mana kita masih bisa berkomunikasi. Makanya kita merasakan ini sebagai kegemerlapan dengan grace ya, kelembutan, kebesaran sebenarnya ya, seperti itu. This is very beautiful. Jadi 2, 4 atau kalau kita jumlah 6 itu kan memang keseimbangan. Jadi kan 6 itu semua seimbangan, 2 dan 4 juga seimbangan. Tetapi sebenarnya ada perbedaan di situ. Ada yang berbeda tetapi somehow seimbang. Itu yang terasa. Jadi di sini ada biru, merah, kuning terutama ya, cahaya kuningnya itu sangat kemewahan gitu ya. Dan kayak let go, pasrah dalam arti kata positif ya. Artinya ketika let go itu kita sudah melakukan semua yang kita bisa dan kita kembalikan lagi. Hasil ini bukan di saya, sehingga saya harus kembalikan lagi ke yang punya keputusan akhir. Dari 3 kartu ini, wow. Jadi Lily, kartu yang pertama itu menunjukkan kematangan jiwa. Tetapi pada saat yang bersamaan juga di situ ada passion. Termasuk seksualitas ada di situ, dan itu juga sebenarnya energinya Scorpio ya. Passion datang dari dalam, kayak kita nggak akan bisa menahan dorongan tersebut. No way, it's just part of ourselves. Tapi itu adalah satu hal yang kita bisa kendalikan. Kita bisa belajar untuk mengontrol apa yang menjadi desire kita. Karena ke depan, you see, this very cute mouse is not a good thing. Mice ya. Jadi pada akhirnya memang pembelajaran kita adalah agar kita paham mana yang tidak baik. Kalau kita gabungkan 3 kartu ini, berarti kan kayak kita punya passion yang sangat besar. Kita nggak bisa tahan, kayak tsunami nggak mungkin bisa ditahan. Tapi kita belajar untuk mengendalikan hal tersebut, karena kalau kita tidak tahan, maka ini gambarnya adalah gambar tikus, satu kebusukan di situ. Tetapi kan kembali lagi, semua tindakan kita, disadari atau tidak disadari, kita tuh punya conscious, kita punya hati nurani, kita yang selalu terhubung dengan kebesaran tadi. Kita akan tahu persis kapan garisnya ketika kita sudah melampaui hal yang pantas. But this is very strong ya. Saya merasa sangat strong. Saya sudah mengambil beberapa kartu yang jumping. Pertama adalah ini, tadi juga karena ini ditunggu sampai jumping, saya ngelihat ini breakthrough. Tadinya saya tidak mengerti maksudnya apa. Ini sepertinya yaitu tadi, memang semuanya harus pecah. What can I say? There is a thin veil which separates us from other dimensions of existence. Your consciousness is moving beyond the third dimensional realm. Embrace the moments of clarity and understanding that flow with this greater knowing. Jadi melihat ini dan setelah mendengarkan tadi bacaan terkait dengan astrologi, maka yang saya rasakan adalah jika kita memang posisinya adalah mencari tingkat spiritualitas yang lebih tinggi, this is just the perfect time. This is just the perfect time. Bisa segera naik tingkat. Nah, kemudian satu kartu yang juga jumping adalah The Part, Music, Poetry, Myth, History, The Enchantment of the Storytelling. Ini sebenarnya adalah satu kebijaksanaan ketika keindahan itu
sepertinya adalah hal yang light, padahal sebenarnya jauh dari light gitu ya. Kalau kita dengarkan musik, sesuatu yang menyenangkan, mengelus telinga kita, tetapi kalau kita tahu persis bagaimana penciptaan satu lagu, bagaimana rumitnya notasi yang ada di lagu, background dari suara-suara yang keluar, this is really not a simple thing. Tapi yang di sini adalah kreativitas, kebahagiaan, ya, ekspresi dari rasa dan keindahan. Untuk yang berikutnya dari pekan ini adalah look in the book. Ini untuk masa lalunya ya. Whatever you question right now, you'll find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. Tapi kan ini udah masa lalu. Jadi sebenarnya kita udah mengerti situasinya. Karena kita mengerti situasinya, kita punya satu intuisi whether this is a celebration or not. Apakah di luar adalah chaotic atau tidak chaotic, tapi kita tahu where it is heading for. Ya, jadi kita tahu ini sebenarnya arahnya kemana, dan walaupun belum terjadi, somehow di hati kita udah mampu melihat, memvisikan satu celebration di situ sebagai celebration dari life energy. Jadi kalau yang saya lihat adalah tadi kembali ke posisi Scorpio di tempat yang gelap. Kita perlu memahami sebenarnya apa sih yang ada di situ. Itu is a real kehidupan, livelihood yang ada di dalam satu sekam, nggak kelihatan, tapi they live gitu, they live di situ dan aktif hidup di situ. Dan oleh sebab itu kalau kita tidak mampu melihat, maka semuanya out of control. Nah sekarang kalau kita sudah mampu mengendalikan, maka yang kita bisa lihat adalah kekuatan tersebut menjadi bagian dari kita. Dan karena kekuatan yang tadinya bentuknya adalah raw di dalam unconscious itu dilarikan ke atas dan kita bisa kendalikan, maka dia menjadi life energy. Life energy, something like seksualitas seperti itu juga kan, dia adalah sebenarnya adalah energi kehidupan. Energi kehidupan yang memastikan orang itu selalu ingin hidup, selalu ingin menggapai apa yang dia pikir adalah menyenangkan. That's just life. Nah, kemudian satu set lagi. Ya, kembali lagi sebenarnya. Tadi saya tidak mengerti maksudnya, tapi sekarang saya mengerti darkness, dan ini konsisten ya, darkness. Ini masa lalu, kemudian self love. Pada akhirnya we have to embrace them as part of ourselves. Self love itu bagian dari diri kita, dan surrender. Balik lagi, surrender di sini sama dengan respondent with grace. Jadi tadi yang saya katakan sebagai pasrah itu adalah ketika kita sudah melakukan semua yang kita bisa dan membiarkan yang punya otoritas untuk menentukan hasil, menentukan, dan kita nggak lagi ributin hal tersebut. Apapun hasilnya kita terima. Yang kita bisa lakukan adalah mengupayakan. Iya. This is very complicated actually, tapi kita coba baca dari tulisannya. Situasinya, ya ini kan lack of emotional boundaries, taking on others pain, moody, vulnerable. Ini kita kayak chaotic banget, kita kacau nih. Penggambarannya adalah kita awut-awutan, kalau saya sering sebut ya, istilahnya saya ya, awut-awutan gitu. Jadi bajunya berantakan. Ini penggambaran fisik ya, tetapi sebenarnya bukan fisik yang digambarkan. Kita tuh what a mess gitu loh, berantakan gitu, berantakan. Mungkin hati kita berantakan, pikiran kita masih nggak sistematis, perasaan kita moody banget, lari tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih, tiba-tiba takut, tiba-tiba panik, tiba-tiba ketawa sendiri, anything like that. Everything that is not seemingly good ya. Di sini challenge, sudden shock, distraction, questioning beliefs, chaos, exactly. Jadi memang semuanya serba chaos ya.
So advice-nya clinging to something hopeless, fresh start, recovery, relapse. Oke, saya ambil recovery and relapse. No. Recovery. Jadi kita memang perlu untuk keluar dari situasi ini. Ya, mungkin fresh start. Kita harus mulai hal yang baru. Kemarin saya cerita tentang situasi di mana ada konflik dengan orang lain. Kita cenderung untuk membenci orang lain tersebut karena dia bikin kita nggak karu-karuan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita memang masih ingin berada di dalam situasi ini? Bagaimana kalau yang kita ganti bukan pemainnya tetapi permainannya? Kita ganti sama sekali permainannya. Kalau permainannya itu selalu menempatkan kita sebagai pihak yang kalah, there is not a game anymore. Jadi sama sebenarnya dengan anak perempuan tadi yang mengatakan, I'm not a kid anymore. Don't play this game. Jangan tekan aku untuk hal seperti itu. Ketika si anak perempuan tadi mulai tahu bahwa ayahnya itu tidak punya kekuatan sebesar yang dia bayangkan ketika dia masih anak kecil. Jadi ketika dia menempatkan diri setara dengan ayahnya, I'm not a kid anymore. Artinya, jangan mainkan permainan tersebut lagi, menekan saya. You can do that, but I won't buy it anymore. Whatever. Saya nggak dengerin kamu lagi. Why? Because I'm a big girl now. I'm not a kid. Something like that. Ini recovery atau fresh start itu artinya seperti itu. Nah, kalau outcome-nya helpless thought, limited beliefs, inner critics, excuses, victim mentality. Jadi setelah ngomong seperti itu, sepertinya ya dalam hal ini kita mencoba untuk mengubah permainan. It won't work at the first time dan kita merasa menjadi semakin kacau. Pak boleh buat ceritanya memang begini ya, jadi saya nggak bikin-bikin, tapi barangkali ini kan bacaan satu pekan ya. Jadi kayaknya ketika bulan baru di Scorpio, ketika kita mengambil keputusan bahwa I'm going to change, saya tahu bahwa lingkungan saya belum siap untuk perubahan yang akan saya lakukan. Either way, saya tetap akan melakukan perubahan dimulai dari diri saya sendiri. Dan ketika saya ngomong gitu kan tentu saya ngerasa sebagai victim. Jadi it's not a very easy week. Semangat. Jangan takut. Everything's gonna be just fine. Ini hanya satu periode dalam kehidupan kita. Banyak periode dalam kehidupan kita yang menyenangkan. Lihat itu sebagai tujuan kita akhirnya. You come here to play the game of life and to prevail. See, mainkan saja gamenya. Kalau gamenya kita selalu kalah, cari cara supaya kita bisa menang. Dan ketika kita main game ini, permainan ini, try so hard to be as fun as possible. Yeah, you came here to play the game. Yeah. While we're playing the game, anyway we're playing the game. Ya, cobalah untuk melihat permainan ini sebagai satu hal yang menyenangkan. Kenapa? You and to prevail. Pasti akan pada akhirnya kita akan menemukan jalan keluarnya dan menjadi pemenang. That's for sure. Oke? Wanita Indra saya di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.